Untuk dapat hasil tembakan clear coat yang relatif cukup lembut, minim jerukan, ya walaupun ada jerukan tapi masih dalam batas wajar seperti jerukan ala-ala cat orisinil, apakah kita harus berpatok pada main pressure-nya wajib 2 bar ataukah bagaimana ada rahasia apa di balik itu semua? Monggo kita coba obrolin di video ini ya Besti. Oke, ini panel yang akan kita eksekusi bumper depan dari Innova lama. Ada luka di pojokan kanan, pojok kiri, warna hitam. Kalau ikut kode warna, seingat kami hitamnya Innova ini masih ikut Black Mica W209 kalau tidak salah ya. Kalau salah ya benerin. Untuk proses ngecatnya ya kita sampaikan singkat-singkat saja, karena di video ini fokus obrolan akan lebih ke soal clear coat-nya. Sekilas tentang ngecatnya, ini kita pakai spray gun SATA Mini Jet HVLP nozzle 1,4. Setting kita kasih full wide open pattern dibuka pol, jarumnya dibuka pol, dan pressure main di sekitaran 18 sampai 2 bar. Untuk lapis awal kita tembak catnya di bagian yang ada apa iki jenenge epoksinya. Kita pakai cat PU yang hasil ngoplos di toko deket sini, kemudian thinnernya juga pakai PU, bukan PU ecer tapi pakai PU yang kalengan. Sekedar info teman-teman, kalau ngecat begini, kalau pengen dapat hasil yang relatif cukup halus, hasil tembakan catnya partikelnya rapi, thinnernya kasih yang bagus. Jadi semakin slow thinner akan mendukung hasil tembakan cat semakin bagus, partikelnya mau nempel halus di permukaan panel. Tapi ya perlu diingat, kalau kita kasih thinner lebih slow, resiko muncul keriting akan semakin besar. Jadi rasio thinnernya silahkan diperkirakan untuk tidak sampai bikin muncul keriting. Kalau thinnernya kebanyakan ya bakal muncul keriting. Di acara kali ini thinner kita kasih di sekitaran 70-80% saja. Berikutnya setelah kita nembak cat di bagian yang ada epoksi, selanjutnya di lapis terakhir kita bikin tembakan cat melebar dari posisi luka yang ada epoksi. Tujuannya biar warna bisa nyambung antara cat yang lama dengan yang baru kita tembakkan. Oke, sekilas obrolan soal ngecat sudah beres ya Besti. Sekarang waktunya kita ngobrol soal clear coat-nya. Untuk acara kali ini produk yang kita pilih si AXT 410. Kenapa pilih yang ini? Karena sore nanti kendaraan ini harus bisa diambil. Jadi kita pilih produk yang relatif cukup cepat kering. Salah satu yang jadi kelebihan si AXT 410 ya cepat keringnya itu. Kemudian soal ngaduk clear coat-nya gimana, ya kita ikuti TDS 412. 4 clear, 1 hardener, dan 2 thinner. Nah, kalau biasanya waktu kita ngobrol clear coat berhenti sampai situ saja, maksudnya ya intinya kita bikin adukan seperti ini, racikan thinnernya sekian persen, atau ikut TDS seperti yang di acara kali ini. Nah, untuk obrolan kali ini kita pengen ada sedikit beda, yaitu kita akan menghitung, memperkirakan seberapa viscosity dari clear coat ini ketika dikasih thinner ikut anjuran dokter. Apa iki maksudnya ikut TDS ngono loh coy. Jadi si AXT 410 ini kita penasaran, kalau dikasih thinner 412 atau ikut anjuran TDS-nya, dia punya viscosity atau kekentalan berapa detik kalau dihitung pakai viscosity cup, alias alat yang dipakai untuk mengetahui seberapa kental sebuah cairan di dunia pengecetan. Alat yang teman-teman lihat saat ini kita pakai si Iwata NK2 Cup. Nah,
Ketika si AXT 410 dikasih thinner 412 atau ikut anjuran dokter, ikut TDS, ternyata kita jumpai punya kekentalan di sekitaran 11 detik. Jadi 10, something, pokoknya gampangnya gitu 10 detik lebih, tapi tidak sampai lebih dari 11 detik. Nah, kita sudah dapat data clear code ini kalau dikasih racikan thinner mengikuti TDS, dia relatif cukup encer karena masih ada di kisaran 10 sampai 11 detik. Dengan spray gun yang kita pakai kali ini, si SATA 5500 RP nozzle 1,2, kita sudah pede kalau pakai pressure hanya sekitaran 1 bar saja atau ya 15 PSI, kalaupun lebih mungkin 1,1, jadi sekitaran 15 ke 16 sampai 17an PSI. Kenapa kita hanya pakai pressure segini saja? Karena dari data yang kita dapatkan ini clear code sekali lagi masuk kategori cukup encer. Dia hanya ada di sekitaran 10 sampai 11 detik. Jadi misal kalau kita ngetes clear code yang sudah dikasih thinner terus ditarik pakai viscosity cup yang tadi teman-teman lihat, kalau memang ternyata dia ada di 12, 13 bahkan 14 detik, berarti masuk kategori cukup kental. Nah, ketika menghadapi clear yang cukup kental seperti itu, kita akan coba menaikkan pressure untuk bisa dapat hasil yang cukup lembut jerukannya atau cukup halus hasil tembakan clear code-nya. Begitu kita menjumpai clear code yang relatif cukup encer seperti yang kita pakai kali ini, yang dia kekentalannya hanya di 10 sampai 11 detik, kita akan pede kalau pakai SATA yang RP meski nozzle-nya hanya 1,2 mili, kita pakai pressure hanya 1 bar atau 1,1 bar, ya sekitaran 15 maksimal 17an PSI. Kita akan sudah pede kalau nanti hasil tembakannya tidak ngejeruk gede-gede. Kita akan sudah pede kalau hasil tembakannya nanti akan bisa sudah cukup halus. Terus pertanyaan mungkin, kenapa harus serendah itu pressure-nya? Kalau ikut anjuran dokter secara umum, kita nembak clear code rata-rata dianjurkan pakai pressure 2 bar atau sekitaran 30 PSI. Nah, prinsip kami semakin tinggi pressure, otomatis overspray akan semakin banyak. Semakin banyak overspray, otomatis resiko rugi miliatan. Ngono coy. Jadi kalau dari sudut pandang kami sebagai pengelola usaha bengkel yang kita belanja bahan baku ya Besti, kita akan mencari bagaimana cara yang paling efektif saat kita bekerja. Entah waktunya yang lebih cepat, misal kita nembak clear code pakai mode one play attack biar kompresor ndak bunyi terlalu lama, ndak nyala terlalu lama, listriknya bisa lebih irit, lampu penerangan juga nyala lebih bentar, jadi akan bisa lebih ngirit dengan tanpa mengorbankan kualitas. Begitu juga waktu kita memilih setting spray gun, ketika ada dijumpai clear code yang cukup encer, kita tidak bakal pakai pressure sampai 2 bar. Kalau dirasa pakai sekitaran 1,1, 1,2 bar atau bahkan 1 bar seperti di video kali ini, akan sudah cukup untuk bisa dapat halus tembakan clear code-nya. Ya sudah, kita ndak bakal pakai pressure sampai 2 bar. Kalau pakai 2 bar nanti overspray terlalu banyak, bahan yang terbuang semakin banyak. Akhirnya yo kesuwen coy suge. Ya intinya kurang lebih seperti itu ya teman-teman. Jadi kalau sebagai gimana yo, kalau kita beli bahan itu kan ngerasa ngono loh. Sekarang bahan baku semakin hari semakin naik harganya. Kemudian tarif, seringkali owner kendaraan itu menginginkan tarif semurah mungkin. Apalagi di kampung gini ya, bengkel kaki 5, wah lika-liku ngadepin customer yang nawar tarif itu
sudah kayak ngisi apa teka-teki silang. hampir sangat sulit nemu jawaban. Jadi kita harus bisa menghitung. Versi kami, kita akan mencari cara bagaimana bisa seefisien mungkin dalam bekerja dengan tetap mempertahankan kualitas. Salah satunya ya seperti yang kita obrolkan di video ini. Mungkin tidak seberapa terlihat perbandingan efisiensinya. Misal 1 bember ini kalau kita pakai pressure 2 bar misal, kita bisa habis 350-an mili misal. Nah kalau pakai pressure hanya 1 bar, kita habis mungkin hanya 320 mili, terpaut 30 mili misal. Oke, sepertinya hanya sedikit, tapi kalau dalam sehari misal kita nembak 3 atau 5 panel atau bahkan 10 panel, otomatis akan ada terpaut sampai 300 mili. Ketika misal clear coat harga 200.000, misal 200.000 kita dapat clear coat sama hardener total 1 liter. Berarti kalau dihitung per 100 mili, 200 dibagi 10 berarti kan 100 mili kurang lebih piro 10.000 misal. Nah kalau terpaut 30 mili berarti tiap 100 mili kita ada selisih sekitar 3.000 gampangnya. Kalau misal dalam sehari kita bisa ada selisih sampai 300 mili, berarti 3 kali 10. Dalam sehari kita kehilangan 30.000 yang terbang percuma karena kurang tepat memilih pressure berdasarkan kekentalan clear coat yang kita pakai. Terbukti setelah kita tembak ini clear coat meski hanya pakai pressure 1 bar atau maksimal 1,1 bar, nyatanya dapat hasil seperti yang teman-teman lihat saat ini. Versi kami hasil seperti ini sudah cukup layak konsumsi. Terbukti waktu sore waktu owner kendaraan ngambil sudah tersenyum puas. Kalaupun ada kotoran yang tadi teman-teman lihat, karena clear coatnya cukup cepat kering, kita jemur sekitaran 3 jam dia sudah bisa dipoles. Jadi anggap jam 12-an selesai, jam 3 sore sudah kering siap untuk dipoles, dan sekitar jam 4 kita cuman ngoreksi di bagian-bagian yang ada ketempel kotoran, kendaraan sudah siap diambil sekitaran jam 4 sore. Jadi efisiensi waktu dapat, efisiensi bahan baku juga dapat, kemudian efisiensi dari pemakaian listrik juga dapat. Oke, obrolan di video ini pengennya nanti akan berlanjut bagaimana untuk kami coba sampaikan tips trik yang mungkin versi kami ini satu langkah cerdas, satu langkah pinter yang akan bisa menyiasati bagaimana untuk tetap bisa berhemat dengan tetap mempertahankan kualitas. Jadi boleh kita berhemat, tapi jangan sampai mengorbankan kualitas. Karena kalau kita mengorbankan kualitas, itu versi kami merupakan langkah bunuh diri. Karena nanti kita akan kalah saing dengan kompetitor. Jadi ya di era yang semakin ketat kompetisi seperti saat ini, menurut kami hal-hal seperti ini akan perlu diperhatikan. Karenanya mulai video ini mungkin ke depan teman-teman akan lumayan kita ajak untuk berpikir yang agak jelimet, ya macam kayak tadi, menghitung hal yang sepertinya tidak tampak, tapi kalau dijalani ternyata ada efeknya. Oke, obrolan pembuka mungkin cukup sekian dulu ya Besti. Mohon maaf kalau misal terkesan kita menggurui, tidak berniat untuk sok pinter, tapi murni kita pengen sharing dari apa yang kita jalani, yang kami melihat itu ada manfaatnya. Jumpa lagi di next kesempatan. Semoga pada lancar berkah segala urusan. Mohon maaf.
tetap kami masih banyak banget kurangnya. Oke, see you next. Assalamualaikum.